Dunia saat ini bergerak dengan kecepatan yang mengerikan, menuntut kita untuk selalu hadir, selalu bereaksi, dan selalu sempurna. Kita tenggelam dalam lautan informasi, notifikasi yang tak henti berdering, dan ekspektasi yang mencekik dari orang-orang yang bahkan tidak kita kenal. Bangun tidur, hal pertama yang kita cari adalah layar kaca, membandingkan kehidupan kita yang berantakan dengan cuplikan kehidupan orang lain yang tampak tanpa celah. Akibatnya, jiwa kita kelelahan, kita didera kecemasan akan masa depan, dan dihantui penyesalan akan masa lalu. Pernahkah kamu merasa seolah-olah kamu sedang berlari mati-matian di atas treadmill, menguras seluruh tenagamu, tapi kamu tidak bergerak kemana-mana? Kelelahan mental ini bukanlah kelemahanmu, melainkan hasil dari mencoba mengendalikan lautan dengan tangan kosong. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, di tengah kekacauan Kekaisaran Romawi, sekelompok pemikir menemukan obat penawar untuk penyakit jiwa ini. Mereka menyebutnya stoikisme. Inti dari ajaran ini bertumpu pada satu prinsip yang sangat tajam, yang disebut oleh Epictetus sebagai dikotomi kendali. Dengarkan baik-baik prinsip ini, karena ini bisa menyelamatkan kewarasanmu. Ada hal-hal di dunia ini yang sepenuhnya berada di bawah kendalimu, dan ada hal-hal yang sama sekali bukan urusanmu. Masalah terbesar manusia, sumber dari segala stres dan penderitaan kita, adalah ketika kita bersikeras mencampuri apa yang tidak bisa kita ubah. Opini atasanmu, cuaca hari ini, kondisi ekonomi global, bahkan apa yang dipikirkan pasanganmu tentang dirimu. Semua itu berada di luar wilayah kekuasaanmu. Menghabiskan energi untuk marah pada hal-hal tersebut, sama bodohnya dengan berdiri di tengah badai, dan berteriak pada awan agar berhenti menurunkan hujan. Awan tidak peduli pada kemarahanmu, dan hujan akan tetap turun membasahimu. Lalu, apa yang sebenarnya benar-benar milikmu? Hanya pikiranmu, persepsimu, dan tindakanmu saat ini, detik ini juga. Bayangkan dirimu sebagai seorang pemanah yang sedang mengikuti sebuah turnamen. Kamu bisa memilih busur yang paling kuat, kamu bisa berlatih setiap hari hingga jari-jarimu berdarah, dan kamu bisa membidik dengan tingkat fokus yang luar biasa. Tapi, begitu jari-jarimu melepaskan tali busur itu, anak panah tersebut bukan lagi milikmu. Angin bisa tiba-tiba berhembus kencang, burung bisa melintas, atau sasaran itu sendiri bisa bergerak. Jika pemanah itu menggantungkan kebahagiaan dan harga dirinya pada apakah panah itu menancap di tengah sasaran, ia akan hidup dalam kecemasan yang abadi. Tapi jika ia mengukur keberhasilannya dari seberapa baik ia telah menarik busur dan membidik, maka ia akan selalu damai, tidak peduli apapun hasil akhirnya. Ini membawa kita pada pelajaran kedua dari sang kaisar filsuf, Marcus Aurelius. Ia menulis dalam buku catatannya, bahwa kita menderita bukan karena kejadian di luar sana, melainkan karena penilaian kita sendiri terhadap kejadian tersebut. Kejadian itu sendiri bersifat netral. Kehilangan pekerjaan, diputuskan oleh kekasih, atau mengalami kegagalan bisnis, itu hanyalah fakta. Penderitaan muncul ketika pikiran kita mulai bercerita, menambahkan drama, dan berkata, hidupku sudah hancur, atau aku adalah orang yang gagal.
Kamu adalah sutradara dari penderitaanmu sendiri, dan kamu juga bisa menjadi pembebasnya. Untuk membebaskan diri, para Stoik menggunakan sebuah teknik ekstrim yang disebut premeditatio malorum, atau melatih penderitaan. Kebanyakan motivator hari ini menyuruhmu untuk selalu berpikir positif, membayangkan kekayaan, dan menolak pikiran buruk. Tapi kehidupan nyata tidak peduli pada afirmasi positifmu. Stoikisme mengajakmu untuk duduk dalam keheningan, dan membayangkan hal terburuk yang bisa merenggut kebahagiaanmu besok. Bayangkan tabunganmu habis tak tersisa. Bayangkan kamu terbangun di ranjang rumah sakit. Bayangkan orang yang paling kamu cintai mengkhianatimu. Mengapa kita harus menyiksa diri dengan pikiran gelap ini? Karena ketakutan hanya berkuasa ketika ia bersembunyi di sudut gelap imajinasimu. Ketika kamu menatap langsung ke mata ketakutanmu, kamu merampas senjatanya. Kamu mulai menyadari bahwa bahkan jika hal terburuk itu terjadi, kamu masih bisa bernapas, kamu masih memiliki akal sehat, dan kamu masih bisa bertahan. Latihan ini adalah vaksin untuk jiwamu, membuatmu kebal terhadap kejutan pahit dari takdir. Dan saat takdir benar-benar menghantammu, kamu tidak meratapinya. Kamu memeluknya dengan prinsip amor fati, sebuah cinta yang tak bersyarat pada nasibmu. Jangan hanya menerima penderitaan dengan pasrah, tapi cintailah ia seolah-olah kamu sendirilah yang memintanya terjadi. Anggaplah takdir sebagai seorang pelatih besi yang kejam. Ia memberimu beban yang sangat berat, bukan untuk menghancurkan tulangmu, tapi untuk membentuk otot-otot jiwamu agar menjadi baja. Jadilah seperti api unggun yang besar dan ganas. Api yang kecil akan mati jika ditiup angin. Tapi api yang besar akan menggunakan angin itu untuk berkobar semakin liar. Apapun yang dunia lemparkan kepadamu, jadikan itu bahan bakar. Penghinaan, pengkhianatan, kegagalan, rasa sakit. Lemparkan semuanya ke dalam api jiwamu, dan ubah itu menjadi cahaya yang menerangi jalanmu. Berhentilah berharap agar hidup menjadi lebih mudah, karena itu adalah doa seorang pengecut. Berdoalah agar kamu menjadi manusia yang lebih tangguh. Mulai hari ini, berhentilah menjadi korban dari keadaan. Ambil kembali kendali atas pikiranmu. Berdirilah tegak seperti batu karang di tengah lautan. Biarkan ombak masalah menghantammu hingga pecah menjadi buih, dan jadilah tak tergoyahkan.